Halo teman-teman semua, Om Swastiastu. Kami di sini akan menjelaskan analisis yang telah kami buat pada matkul basis data lanjutan. Langsung saja kita ke materinya. Jadi di sini merupakan desain ERD yang telah kami buat, di mana kami membuatnya menggunakan diagram net. Next, ini merupakan hasil rancangan ERD yang telah kami buat. Nah, pada rancangan ERD ini juga kami memiliki entitas karyawan, di mana karyawan ini juga ada alamat, ID karyawan, nama karyawan, email, telepon karyawan. Yang kedua itu ada entitas produk, di mana pada produk ini juga dalamnya ada kategori, nama produk, ID produk, harga jual, berat, dan harga beli. Yang ketiga yaitu ada entitas penjualan. Nah, pada entitas penjualan ini juga terdapat total harga jual, jumlah jual, ID penjualan, tanggal jual, ID customer, ID karyawan, ID produk. Yang ketiga yaitu ada yang keempat itu ada customer, di mana pada customer ini juga terdapat ID customer, nama customer, alamat customer, serta telepon customer. Terus ini juga ada entitas pembelian, di mana pada pembelian ini juga terdapat tanggal beli, ID pembelian, ID karyawan, ID produk, ID distributor, jumlah beli, serta total harga beli. Nah, yang terakhir itu ada distributor. Distributor ini juga terdapat alamat distributor, info kontak, ID distributor, serta nama. Nah, dari semua entitas ini juga memiliki relasi, di mana pada toko ini kita dapat melakukan transaksi pembelian serta penjualan. Jadi distributor berelasi dengan penjualan, di mana distributor dapat menjual berapa banyak barang ke pembelian, serta customer juga dapat melakukan penjualan barang. Misalnya customer ini membeli barang perhiasan dari toko ini, terus dia bisa menjual barangnya. Terus lanjut itu dimana sini juga karyawan berelasi dengan penjualan, dimana karyawan dapat melakukan banyak penjualan. Terus ini juga ada karyawan berelasi dengan pembelian, dimana karyawan juga dapat mendata banyak pembeli. Terus yang terakhir itu ada penjualan serta pembelian itu berelasi dengan produk, karena setiap penjualan serta pembelian pasti membutuhkan beberapa produk seperti itu. Jadi sekian hasil rancangan ERD yang telah kami buat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan query untuk membuat database berdasarkan dari desain ERD yang baru saja dijelaskan oleh Feby. Di mana pada query ini kita akan membuat beberapa tabel, yaitu akan ada tabel karyawan, tabel distributor, tabel customer, tabel produk, tabel penjualan, sama tabel pembelian. Tapi yang pertama kita akan create database-nya, yaitu database Trishop. Terus kita akan ngejalanin database ini. Selanjutnya yaitu kita membuat masing-masing tabel tadi. Yang pertama yaitu tabel karyawan, di mana akan ada ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, telepon dari karyawan. Selanjutnya yaitu membuat tabel distributor, di mana akan ada ID distributor, nama distributor, info kontak, sama alamat dari si distributor. Selanjutnya yaitu membuat tabel customer, di mana akan ada ID customer, nama customer, alamat customer, serta telepon dari customer. Selanjutnya yaitu tabel produk, akan ada ID produk, nama produk, kategori dari produk, berat produk, sama harga beli dan harga jual produk. Selanjutnya yaitu membuat tabel penjualan, di mana akan ada ID penjualan, tanggal jual, ID dari produk yang dijual, sama ID karyawan, serta ID customer, sama jumlah jual dan total harga jual. Selanjutnya yaitu membuat tabel pembelian, di mana akan ada ID pembelian, tanggal beli, ID produk, ID karyawan, ID distributor, jumlah beli, sama total harga beli. Selanjutnya ini adalah hasil dari query database dan tabel yang baru saja saya jelaskan. Sebagai contohnya aja, kami menampilkan hasil query dari tabel produk sama tabel customer. Selanjutnya yaitu trigger. Trigger ini kita akan membuat
dua trigger. Yang pertama yaitu trigger untuk menghitung total harga dari penjualan, sama trigger untuk menghitung diskon otomatis dari transaksi yang dijalankan. Terus selanjutnya yaitu ketika sebuah perintah yang dimasukkan pada tabel penjualan, trigger ini akan mengeksekusi perintah tersebut, yaitu yang pertama dia akan menghitung total harga penjualan, di mana total harga jual dari jumlah penjualan atau jumlah jual dikalikan dengan harga produk terkait atau harga jual beli dari produk tersebut. Ini dilakukan dengan menggunakan sebuah subquery yang diambil dari tabel produk berdasarkan ID produk dari perintah yang dimasukkan ke tabel penjualan. Jika total harga penjualan atau total harga jual lebih dari 10 juta, maka harga setelah diskon atau harga setelah diskon akan dihitung dengan mengurangi 10%-nya dari total harga penjualan. Jika tidak, maka harga setelah diskon akan sama dengan harga penjualan. Setelah semua perhitungan selesai, trigger ini akan menetapkan nilai baru untuk harga setelah diskon pada baris yang akan dimasukkan. Terus yang berikutnya yaitu membuat trigger untuk menghitung diskon otomatis dari transaksi yang dilakukan. Sebenarnya mirip dengan trigger menghitung harga total penjualan. Dan trigger ini dijalankan untuk setiap perintah atau baris yang digunakan dengan perintah for each row. Oke, selanjutnya yaitu view. Dimana di view ini akan ada dua view, yaitu yang pertama yaitu membuat view customer yang mendapatkan diskon di atas 10 juta pembeliannya, sama view untuk melihat penjualan dengan kategori yang sama. Kategori yang dimaksudkan adalah kategori produk yang sama. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Esther. Oke, di slide ini yang ditampilkan yaitu query untuk membuat isi dari tabel. Untuk membuat isi dari tabel, yang query yang digunakan yaitu insert into tag karyawan. Di situ ada atribut yaitu ID karyawan, nama karyawan, alamat, email, telepon karyawan, dan juga menggunakan values. Untuk valuesnya di sini menggunakan kode N01 untuk ID karyawan, nama karyawannya Cora, alamatnya Mengwi, emailnya cora@gmail.com, telepon 047 dan selanjutnya. Sama juga untuk tabel-tabel yang lain juga dilakukan seperti itu. Saya juga menambahkan produk. Untuk menambahkan produk baru, di situ ada sama juga menggunakan insert into the produk, sama juga menggunakan atribut-atribut dan values. Di sini saya menambahkan produk lagi 2, dan untuk penjualan juga saya menambahkan lagi 2. Tapi karena barusan sudah menggunakan trigger, jadi untuk tabel penjualan kan karena udah menggunakan trigger, bisa langsung sampai di jumlah jual aja. Untuk atributnya total harga jual itu tidak perlu lagi diisikan, bisa langsung otomatis dari triggernya itu. Oke, selanjutnya hasil dari query query dari slide yang sebelumnya ini, ada tabel. Di sini saya menampilkan dua tabel, contoh tabel, yaitu ada tabel di produk dan tabel penjualan. Oke, selanjutnya ada juga hasil dari query view. Tampilkan hasil query-nya menggunakan select bintang from nama view-nya, yaitu di sini menggunakan v_customer_discount. Di sini ada dua view yang tampil, yaitu Dina dan Tina, karena mereka belanja lebih dari 10 juta. Ini juga lagi satu, saya ingin menampilkan view untuk penjualan kategori yang sama. Dan di sini untuk menampilkan menggunakan select bintang from v_penjualan_kategori_ sama, itu nama view-nya. Dan di sini hasil yang ditampilkan itu ada 3. Selanjutnya ada query untuk rekap penjualan dan pembelian. Nah, untuk query untuk rekap total pembelian dan penjualan harian, di sini menggunakan select, bisa ada tanggal jual, bisa ada penjualan. HS itu alias, penjualan di sini yang kita gunakan itu aliasnya adalah jenis transaksi, jadi transaksi penjualan. Habis itu sum atau sum total harga jual atau jumlah harga jualnya. Di sini aliasnya adalah total, from itu dari tabel penjualan. Grup B-nya itu menggunakan tanggal jual. Habis itu pakai union all, habis itu select tanggal beli. Untuk pembelian ini menggunakan tanggal beli, habis itu pembelian, AS pakai jenis transaksi nanti, dan sum atau total, sum untuk total harga belinya itu menggunakan total juga. From-nya itu dari tabel pembelian, datanya diambil, dan group by tanggal beli. Nah, di sini hasil dari query yang saya bilang barusan itu. Akhiri dengan pramusanti. Oke, terima kasih.